The most powerful man in this world is storyteller. Itulah kata-kata dari mendiang Steve Jobs yang selalu gue ingat. Dan makin kesini semua terasa makin relevan. Itulah kenapa gue sekarang mendedikasikan hidup gue menjadi full-time storyteller. Ya, kalian bisa sebut sebagai narator, kalian bisa sebut sebagai pencerita, kalian bisa sebut sebagai pendongeng. Dan Indonesia tidak pernah kekurangan narator, orator, pencerita, ataupun pendongeng yang hebat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan beberapa di antaranya gue udah ketemu. Raditya Dika, Habib Jafar, Om Deddy Corbuzier, Nancy Judge, Detektif Aldo, Dr. Indrawan Nugroho, Gamal, Guru Gembul yang kemarin baru podcast sama gue. Dan termasuk Pak Mardi Guwowi, harus diakui. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, Pak Mardi Guwowi adalah salah satu storyteller terhebat di Indonesia sekarang. Tapi ya dia tahu betul cara bercerita, cuy. Dan gue pun belajar dari beliau. Ya kita kan nggak boleh oposisi biner ya melihat sesuatu. Karena bagi gue, seorang storyteller itu bisa punya dampak yang sama dengan penyanyi. Ya, sebuah cerita yang bagus bisa saja menyenangkan orang lain, menenangkan orang lain, dan membantu orang lain. Cerita yang bagus juga bisa meyakini, mempengaruhi, atau bahkan menghidupi orang. Kenapa? Kirana? Beda. Oke. Kenapa Kirana? Jagain ibunya ya. Smart girl. Good girl. Pintu dikunci nak. Kan. Ayo berangkat ya. Hari ini tuh hari Sabtu dan gue tanggal 18. Gue diminta sama Humans buat jadi juri kompetisi storytellers, dan ini sangat-sangat menyenangkan. Ini kali kedua dan kali ini venue-nya lebih proper di Pacific Place CGV, dan ya kayaknya akan sangat seru kalau kita bikinin konten. So ya, let's do it. Oh shit, Ini hari Sabtu dan Jakarta masih semacet ini, gila. Ini Nonaria tuh enak banget didengerin, serius. Lagi macet-macet, panas-panas kayak gini ada. Nah, singkat cerita, teman-teman gue, Rizky, Amron, Karin, orang yang bangun Humans, parfum Humans, kalian mungkin pernah dengar. Mereka market leadernya di Indonesia. Itu udah gue anggap lebih dari kenalan, lebih dari teman, udah benar-benar dekat. Terus mereka minta tolong gue untuk membantu kompetisi yang baru mereka develop, yaitu Hall of Storytellers. Jadi mereka punya visi yang sama dengan gue dan minta gue menjadi salah satu jurinya. Jadi gue, Rizky, sama Mbak Tati. Dan gue menyambut itu dengan senang hati karena emang itu hal yang menyenangkan buat gue gitu. Dan ya video ini gue suka rela buat, nggak dibayar sama mereka. Wah, nggak dibayar kan promosi produk bang. Men,
Uang itu penting, gue suka duit, tapi ya nggak semuanya soal duit di dunia ini gitu loh. Dan gue pikir ya, kalau ternyata membuat video ini bisa membuat semua storyteller di Indonesia itu punya kesempatan yang lebih besar, ataupun mereka merasa punya wadah, ataupun mereka melihat kesempatan, ataupun mereka melihat, oh ternyata pendongeng, pecerita itu bisa jadi profesi yang oke, why not? Makanya dengan sangat senang hati gue menerima tawaran untuk menjadi juri dan mempromosikan event ini di video gue secara sukarela. Jujur ya, gue ngedenger ini shock, tapi ngedenger lo jelasin kalau lo gak mau nikah, Lu lupakan lu akan menang, duitnya nggak seberapa kok kompetisi ini, tapi lu bisa bercerita dengan baik. You know, when I thought of those questions in my head, I thought about how my friends and family love me. You know, with them, it doesn't hurt. It's like a remote play, happy, suka Harry Potter. Beberapa evaluasi aja ya untuk Saya memiliki perasaan bahwa orang tua saya nggak hanya dua gitu, karena kakak-kakak saya sudah jauh lebih senior daripada Ada yang pernah saya. bilang mirip Pamungkas nggak? 2 years ago, gue punya cerita. Jadi gini, dulu gue tumbuh dengan seorang sepupu yang sebaya. Dia setahun lebih tua. Dari kecil, nih sepupu udah tinggal sama orang tua gue. Ya kita tumbuh dari umur 6 tahun, 7 tahun bareng sampai SMA. Gue kuliah di Jakarta, dia kuliah di Jambi. Kita pernah ngerokok bareng di kasur, di kamar atas. Terus kita pergi sebentar, setengah dari kamar itu udah kebakar. Terus kita udah panik karena kita udah dilarang merokok, apalagi anak SMA. Tapi kita colong-colongan ngerokok. Ya semua kebandelan itu gue jalanin sama dia. Dia nilainya jelek sekali di SMA-nya, jadi dia minta tolong gue buat ngambilin rapor dia. Nggak berani dia ngomong sama nyokap gue, jadi gue pakai wig ngaku abang dia, ngambilin rapor dia. Ya ampun. Terus at some point, ketika gue udah grow, ketika kami udah tumbuh dewasa gitu, dia itu pengganti gue di keluarga. Jadi kayak bagi emak gue, bagi nyokap gue, dia itu udah jadi kayak anak, bukan kayak anak sendiri. Ini orang itu ajaib. Dia itu berkali-kali, dia pernah jatuh dari lantai 2 ke bawah dalam keadaan kebakar, kesentrum. Dia megang kabel listrik gitu loh, yang listrik entah apa otaknya dia pegang, terus dia jatuh ke bawah selamat. Kita punya bengkel, ada gas yang gede, terus meledak, dia di sebelahnya dia selamat. Terus dia pernah kecelakaan mobilnya hancur lebur, dia masih selamat. Nyawa kucing. Nyawa kucing. Jadi kayak suatu hari di tahun 2019, gue lagi kerja di kantor, waktu itu masih kantor, gue dapat telepon, namanya Iip kecelakaan, jatuh dari motor. Pas gue dengar kayak gitu, kayak gimana keadaannya, belum sadar, koma, oh nanti juga bangun, kesadarannya makin turun, pulanglah nak. Dari hari itu dia terus koma, kesadarannya naik turun. Akhirnya gue putuskan paginya gue berangkat. Gue sampai akhirnya di Jambi. Gue adalah orang terakhir yang ngelihat dia. Pas gue keluar dari pintu, dia meninggal. Jadi orang-orang bilang dia nunggu gue. Dan sampai detik ini, gue sering banget mimpiin dia masih hidup. Gue sering banget mimpiin dia masih hidup. Saking seringnya gue mimpiin dia masih hidup, gue tuh sadar kalau gue lagi mimpi. Dan gue ngerasa cerita itu mungkin agak relate. Mungkin lu sering mimpiin abang lu masih hidup. Mungkin sering lu kebayang memori abang lu masih hidup. Kayak itu cerita lu bagus, cara lu bercerita bagus. Dan gue ngerasa dari awal sampai akhir gue ngikutin karena ada kesamaan, orang terdekat. You do good. Dan terima kasih sudah sharing cerita ini. Tepuk tangan dulu dong untuk dia. Thank you. Itu aja sih dari gue. Dan semoga saya bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi ibu yang keren buat anak saya. Dan saya berharap anak saya pun juga bisa bertumbuh dengan penuh cinta dari saya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang penuh cinta terhadap dirinya dan juga kehidupannya nanti. Dan saya berterima kasih kepada Michelle Yeoh yang sudah selalu mengingatkan bahwa ibu adalah pahlawan super untuk anak-anaknya. Dan saya percaya bahwa saya adalah pahlawan super untuk anak-anak saya. Terima kasih. Kalau saya cuma bisa bilang, Ana harusnya bersyukur dia punya pendongeng terbaik. Jadi ya jangan khawatir kalau tidak bisa menjadi seorang ibu yang maksimal, karena saya
Saya akan sangat senang bisa punya ibu yang bisa menceritakan sesuatu setiap harinya dan membuat saya bahagia gitu. Karena itu yang saya rasakan waktu kecil dari ayah dan ibu saya. Wow. Jujur dari 10 finalis itu susah banget milihnya, dan akhirnya kita setelah berdebat berantem menemukan 3 besar, tapi intinya 10 peserta di situ keren semua dengan ceritanya masing-masing. Ada yang sedih, ada yang menyenangkan, ada yang lucu. Kita dapatin berbagai layer dalam cerita itu, dan ya sebagai juri dan sebagai penonton juga, gue sangat-sangat menikmati every single detail dari cerita tersebut, dan gue pikir ini harus getting bigger lagi. Jadi ya buat teman-teman semua yang ada hasrat di bidang storytelling, dan gue berharap kalau ada yang minat silahkan ikutan gitu, dan kalian semua bisa menikmati ini, karena ya balik lagi kita semua adalah manusia dan kita semua adalah pencerita. Sekian Jurnal Parubaya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Jurnal Parubaya selanjutnya. See ya.